Tutorial cara memualafkan orang tua. Bagaimana caranya supaya bisa dibawa mualaf? Kira-kira begitulah judul yang cocok untuk Ustadz DT ini. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Bisa bilang sama papanya, Pak, kira-kira Pak, Yesus itu matinya dikafanin apa masuk peti ya Pak? Gitu. Kan di Bible ada Yesus matinya dikafanin. Sekarang umat beragama apa Pak yang matinya dikafanin? Ya, Nica boleh catat nih soal mati dikafanin. Nanti ada di Bible, saya bisa tunjukin. Terus kemudian tanya lagi, Pak, Yesus di Taman Getsemani kok doanya pakai sujud Pak? Gitu. Sekarang umat beragama apa Pak yang doanya sujud? Islam apa Kristen? Gitu. Coba tanya gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana dikatakan seorang anak lalu kemudian mengajak orang tuanya untuk meninggalkan kekristenan, cukup dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertama, tanya dia, yang matinya dikafani seperti Tuhan Yesus itu agama apa? Itu katanya. Kalau dikatakan tentulah agamanya Ustadz DT ini kan itu. Begini ya, bahwa yang mati di kafani itu bukan hanya agama Anda, tetapi juga adalah agama orang Yahudi. Dalam tradisi orang Yahudi atau agama Yahudi, memang mati itu di kafani, sehingga ketika Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu mati, dikuburkan, dia memang harus dikafani, karena memang itu berdasarkan tradisi orang Yahudi. Jadi kalau di sini kita melihat bahwa bukan hanya agama Anda yang mati dikafani, tapi juga orang Yahudi. Kalau memang mau sungguh-sungguh mengikuti tradisi orang Yahudi, pertanyaannya satu, apakah memang ketika kita mati benar-benar mengikuti tradisi orang Yahudi? Ternyata dalam tradisi Yahudi bukan hanya orang mati itu dikafani, tapi ada syarat lain. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 23 ayat 53. Begini ya firman Tuhannya. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Jadi bukan hanya dikafani, tapi dikuburkannya itu harus di bukit batu yang belum pernah dibaringkan mayat. Nah kita kan matinya dikuburkan di tanah, bukan di bukit batu. Apakah masih sama? Ada samanya, ada tidak samanya, kan begitu. Lalu yang berikut itu adalah tanya lagi orang tuanya, yang berdoa bersujud itu agama apa? Yesus kan berdoa waktu di Taman Getsemani. Yang berdoa bersujud itu agama apa? Kan begitu katanya. Orang Kristen doanya sujud enggak? Kan begitu. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa ada berbagai macam posisi dalam berdoa. Ada bersujud sambil melipat tangan, ada berdiri, lalu kemudian ada juga sambil duduk, kan begitu. Lalu yang menjadi pertanyaannya, orang Kristen melakukan sikap doa yang seperti apa? Atau apakah orang Kristen berdoanya bersujud? Orang Kristen itu ada banyak posisi doa. Terkadang dia berdoa sambil bersujud. Terkadang orang Kristen itu juga berdoa sambil duduk. Terkadang orang Kristen itu juga berdoa sambil berdiri. Nggak ada yang salah kok di situ. Nggak ada yang salah. Jadi jangan dikatakan orang Kristen itu berdoa tidak bersujud. Karena memang ada banyak posisi doanya. Ada berdiri, ada sujud, ada duduk. Ada kok. Jadi Anda kan mungkin hanya taunya seperti itu. Padahal sebenarnya orang Kristen itu juga ada doa sujud. Jadi apakah itu efektif untuk memualafkan orang tua?
Pasti tidak lah ya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.